Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Mazda Biante 2.0 Matic tahun 2012. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang paling mudah kita perhatikan dari tampilan fisik luar. Kita mulai dari depan. Jadi dari depan atau dari belakang bisa kita perhatikan tongkrongan atau dudukan mobil ya. Jadi pastikan bahwa tongkrongan atau dudukan mobil dia lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahan di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di pernya atau di shock breakernya. Terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ini adalah nut ya. Nut adalah sambungan batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut kita perhatikan jaraknya antara kiri dan kanan dia presisi ya. Presisi. Terus yang kedua yang perlu kita perhatikan itu adalah di permukaan bodi mobil. Jadi cat, permukaan cat dia memantulkan bayangan dari objek-objek yang ada di seputar mobil. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa bayangannya itu memantul secara lurus, tidak bergelombang. Jadi kita kelilingin mobil, terus berikut bagian-bagian yang lain juga kita cek ya, seperti bagian kaca, terus habis itu lampu-lampu, semua komponen-komponen yang ada di luar mobil kita periksa. Seperti itu, seperti ban juga kita periksa. Nah ini juga ban depan dia masih ada sekitar 80% juga masih ada. Kita periksa semuanya, kaca-kaca, bagian parts dari luar mobil. Nah, ban belakang ini sekitar masih ada nih, masih tebal. Mungkin sekitar 70-80% juga masih ada. Kita kelilingin mobil, lampu-lampu, garnisnya kita periksa juga semuanya. Kita pastikan bahwa kondisi dari bagian luar mobil itu oke ya. Setelah kita cek secara keseluruhan bagian mobil, berikutnya coba kita periksa ke bagian dalam. Ini kuncinya, dia sudah keyless entry dan sudah start stop engine switch. Jadi dia switch ya, bukan button. Seperti itu. Oke. Sekarang kita coba buka mobil. Nah, di remote-nya ini juga ada tombol buat membuka pintu sliding door kiri dan kanan. Jadi kita cek ya, ini kita mulai dari kita buka yang bagian kanan. Nah, ini salah satu yang harus kita cek kalau kita mencari Mazda Biante ya. Jadi bagian kiri juga jadi masih normal. Elektriknya ini harus kita periksa. Sekarang kita coba tutup lagi. Jadi dia buka pintu bisa dari remote, habis itu bisa dari dalam juga, atau dari ini handle dari pintu seperti itu. Sekarang kita masuk ke dalam, kita periksa saja ke bagian dalam. Pada saat kita masuk ke dalam, yang perlu kita perhatikan itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Terus berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur. Terus habis itu pedal juga kita perhatikan. Karena pedal dia kehausan karetnya berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Terus berikutnya yang perlu kita perhatikan juga di masing-masing kolong jok, terutama di relnya, pastikan bahwa kondisinya masih oke, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir. Setelah kita cek bagian kolong dari interior mobil, sekarang kita coba masuk ke dalam. Pada saat kita masuk ke dalam, coba kita perhatikan bagaimana posisi duduk, enak atau tidak, suasana dari dalam interior oke atau tidak. Terus habis itu kondisi dashboard juga kita periksa masih oke atau tidak. Nah, satu persatu juga di video ini juga akan nanti kita lihat ya. Jadi secara mendetail. Terus habis itu juga bagian plafon juga perlu kita periksa kondisinya masih oke atau tidak. Terus habis itu jok juga kita periksa kondisinya masih oke atau tidak. Ini joknya sudah di retrim dengan bahan semi kulit ya, seperti itu, dan kondisinya juga masih lumayan oke. Setelah kita cek bagian interior, kita pastikan kondisinya sesuai dengan yang kita inginkan. Berikutnya kita coba nyalakan mobil. Tapi sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita periksa dulu. Yang pertama kita buka dulu nih kap mesin. Kap mesin kita buka, kita periksa
bagian atas mesin, bagian bawah mesin, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan juga kita perhatikan. Kalau misalnya dari packing-packingnya itu untuk penggantian packing, perbaikannya tidak terlalu mahal ya biayanya. Terus habis itu kita perhatikan juga di kolong kaki-kaki, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Terus habis itu bagian kolong juga pastikan bahwa tidak ada kropos. Setelah itu kita periksa juga level oli mesin, kondisi oli mesin, terus radiator coolant kondisi sama levelnya. Setelah kita cek, kita pastikan itu sudah oke, barulah kita coba nyalakan mobil. Karena ini dia sudah start stop switch start stop engine switch seperti itu. Nah, ini engine switch di sini. Nah, bingung saya nyebutinnya. Ini saya masukin aja ke kantong ya. Oke. Sekarang kita coba nyalakan mobil. Ini kita on dulu nih. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat-sendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak, atau bisa jadi dinamo starternya yang bermasalah. Terus untuk getaran mesin yang masuk bisa kita rasakan dengan kita pegang setir. Bagaimana getaran mesin dari posisi duduk juga bisa kita perhatikan getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesin yang kita rasakan itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mountingnya. Jadi sudah keras atau pecah, jadi perlu diganti. Atau mesinnya pincang, jadi perlu diservis atau tune up. Atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan yang perlu kita periksa lebih mendalam lagi. Oke, setelah kita periksa itu, berikutnya kita periksa di kilometer. Ini Mazda Biante ini kilometernya di 107.000 ya, 107.000. Terus di bagian sini pun juga dia masih lengkap ya. Jadi buku servis sama buku manual juga masih ada. Oke, dalam mencari mobil bekas antara kilometer, terus fisik secara keseluruhan serta rekor-rekor servis terakhir, pastikan bahwa itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya ternyata sudah diturunkan atau di reset. Sekarang kita periksa ke bagian mesin. Oke. Untuk buka kap mesin di bagian bawah sini. Nah, di sini untuk buka ini pengisian bensin. Sebelum kita ke depan, kita periksa juga di bagian yang dekat sini. Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Terus di bagian sini ada tombol buat mati nyalakan listrik buat electric sliding door-nya ya. Terus di sini ada tombol sliding door kiri kanan nih. Ini juga perlu kita coba nih. Sekarang kita coba ya, buka. Nah, ini masih normal ya. Oke, sekarang yang satu lagi kita coba buka. Nah, ini kita periksa juga. Nah, masih normal. Sekarang kita coba tutup. Saya pencet lagi nih, tutup. Nih. Nah, oke, satu lagi saya coba tutup. Ini perlu kita periksa juga nih dalam mencari mobil yang paling nggak yang ada sliding door elektriknya. Terus di sini kisi-kisi AC. Sekarang sebelum kita ke depan, kita periksa juga di door trim. Door trim ini sudah di retrim, kondisi door trim secara keseluruhan masih oke. Di bagian sini ada tombol buat ini pengaturan spion. Dia sudah elektrik dan sudah retract. Jadi ini buat, nah ini retractnya juga masih jalan. Nih kalaupun juga nggak jalan, ada kemungkinan di motor ya, motor listriknya. Terus habis itu di sini ada pengaturan power window di keempat pintunya. Terus jendela, coba kita buka aja dulu, oke. Terus kita periksa juga di sini di pinggir-pinggir pintu mobil ini ada sealer ya. Jadi sealer kita perhatikan, kita pastikan bahwa kondisi sealer itu masih oke. Karena apa? Karena apabila sealer pintu itu sudah tidak ada, berarti ada indikasi pintu ini sudah gantian. Dan apabila sealer pintunya ini sudah cacat atau ada sesuatu yang abnormal, berarti ada kemungkinan pintu sudah indikasi reparasi atau perbaikan. Sekarang kita periksa ke bagian mesin. Ini untuk buka kap mesin ada tuas, kita dorong ke sebelah kanan. Gitu. Mazda Biante ini mengusung mesin 2000 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Untuk memeriksa kondisi mesin masih oke, kita bisa dengarkan yang pertama suara mesinnya. Pastikan bahwa suara mesinnya itu masih halus, ritmenya konstan beraturan, serta getaran mesinnya itu minim. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, kita bisa perhatikan di kap mesin itu ada sealer juga ya. Ini di belakang-belakang karetnya juga ada sealer.
Jadi sealer kita cek, kita pastikan bahwa kondisinya masih oke, serta di bagian dalam kap mesin kita pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Sudah dilengkapi dengan peredam panas. Terus ini ketutup plastik ya, jadi besi di bagian sini juga harusnya kita periksa kondisinya. Samping-samping juga kita periksa nih, jangan sampai ada bekas reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak. Terus untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa perhatikan komponen-komponen metal pada mesin. Pastikan bahwa tidak ada karat dan tidak ada sisa-sisa lumpur di tempat-tempat yang terselip yang susah untuk dibersihkan. Oke, kita tutup kap mesin. Sekarang kita coba periksa ke bagian yang lain. Bagi yang mencari mobil MPV keluarga boxy dengan kapasitas bisa 8 penumpang ya. Jadi 2 di depan, 3 plus 3. Yang kabinnya luas, terus habis itu mobilnya juga termasuk yang out of the box ya. Pertama kali keluar pun juga Mazda Biante ini juga bentuknya juga masih keren, elegan. Kenyamanannya dapat. Bengkel Mazda pun juga lumayan banyak ya tersebar. Terus hampir semua bengkel juga bisa menangani Mazda Biante ini. Mungkin mobil ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Sekarang kita periksa ke bagian tengah dan belakang. Ini untuk buka pintunya, tinggal kita tarik saja. Dia electric sliding door-nya bergerak sendiri. Sekarang kita coba masuk ke dalam. Oh di sini ada nyangkutnya, harus kita tarik dulu sebentar. Nah, biar enak. Oke, saya tingginya 174 cm. Ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom yang sekitar 7 jari. Ini kalau joknya nih agak maju nih kayaknya. Kalau dimundurin lagi masih dapat space yang lumayan. Oke, sekarang headroomnya sendiri ini masih ada 1 jengkal. Wah, jadi cukup nyaman. Kalau kita punya anak yang masih balita, lebih gede sedikit juga masih bisa berdiri seperti itu. Oke, terus sekarang kita ke bagian belakang dulu. Belakang kita bisa lewat tengah. Nah, ini kita ke belakang dulu. Oke, ya, kita mulai dari belakang. Belakang bisa duduk 3 penumpang dewasa. Di sini ada 3 senderan kepala. Cuman ini satu pemilik sebelumnya katanya hilang. Nanti ya bisa dipesan sih. Online kayaknya ada seperti itu. Nah, terus di bagian sini ada seat belt 3 titik, ada 3, 1, 2 dan 3. Terus pelipatan bangku bisa senderannya bisa dilipat 40-60% ke depan. Terus bagian belakang ini bisa didorong sampai ke depan untuk dapat space bagasi yang lebih besar. Di sini ada handle tangan, modelnya model retract kiri dan kanan. Terus ada kisi-kisi AC. Nah, ini AC, kisi-kisi AC di bagian belakang. Jadi ini saya nyalain dulu ya di sini. Kita pencet dulu nih. Oh, dari depan kalau untuk ininya. Nanti kita coba nyalakan. Ya, terus sini ada kisi-kisi AC, ada lampu baca. Terus tapi kiri kanan tidak ada apa-apa ya, penyimpanan atau cup holder. Sekarang kita ke bagian tengah. Kita ke tengah dulu. Iya, masih cukup langsing. Ya, oke. Nah, di tengah kita bisa duduk 3 penumpang. Senderan kepala ada 3 yang bisa diatur level ketinggiannya. Senderan tangan ada 2 kiri dan kanan. Terus di sini kalau mau 3 penumpang ini bisa dirapatkan ke tengah, sama di sini juga dirapatkan ke tengah. Jadi dia pas bisa 3 penumpang. Terus di bagian sini ada handle tangan, modelnya model retract, kisi-kisi AC. Terus habis itu di bagian sini ada pengaturan kecepatan angin AC sama arah semburan angin AC ya. Bisa di depan atau bisa di kaki. Di atas sini atau di kaki ya. Oke. Terus di bagian sini ada cup holder, tempat penyimpanan terbuka. Terus di sini ada kantong penyimpanan kiri dan kanan. Terus habis itu di sini ada gantungan buat barang maksimal 4 kilo. Oke, lampu baca tadi udah ya. Oke. Seat belt dia ada 3 titik, ada 3 juga nih. 1, 2, 3 titik. Oke. Sekarang kita lanjut ke bagian bagasi. Kita tutup dulu ya mobilnya. Sekarang kita lanjut ke ini ban juga tadi udah ini ya, kita lihat juga masih tebal, masih sekitar 70-80%. Pengisian bensin ada di sebelah kanan. Sekarang kita ke bagian belakang. Bagian belakang ini kaca sudah dilengkapi dengan defogger belakang, ada wiper belakang. Di sini ada garnish ya, garnish.
Jadi tulisan Mazda sama Biante-nya sama lambang Mazda-nya ini tertutup oleh mika plastik ya. Seperti itu. Di sini ada mata kucing, sama dia warna-warna orange ini nih tambahan ini cutting stiker. Oke, sekarang kita periksa saja ke bagian belakang. Sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Ini ada kamera mundurnya. Untuk bagasi sendiri ini space-nya masih lumayan oke ya. Lumayan oke. Kalau didorong jok baris ketiganya masih dapat space yang lebih besar lagi. Di sini ada lampu buat bagasi. Terus di bagian bawah itu ada ban cadangan. Dia ban cadangannya temporary ya, sementara. Terus ini coba saya lihat dulu nih. Kita di bagian dalam sini juga bisa kita periksa nih untuk memastikan mobil tidak bekas banjir, jangan sampai ada karat dan ada reparasi atau perbaikan atau cat ulang di bagian sini untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak belakang. Oke, ini ada toolkitnya juga ada di situ. Oke. Bagian bagasi sudah kita lihat. Sekarang kita periksa ke bagian yang lain. Oke, ini ban juga masih di atas 70% masih ada. Ini sliding door. Kita coba buka. Di sini juga ada sealer nih. Jadi sealer pintu juga perlu kita periksa di bagian sini. Sama di bagian bawah kalau nggak salah juga ada untuk memastikan pintu tidak bekas reparasi atau gantian. Oke, sekarang kita tutup. Kita periksa lagi ke bagian depan. Pintu depan sebelah kiri. Door trim kondisi juga masih oke. Terus kita periksa juga sealer pada bagian pintu. Periksa. Oke, sekarang ini bagian depan, jok depan, bagian dashboard. Sekarang kita periksa ke bagian dashboard ya, satu persatu. Nah, kita mulai dari bagian sini, ini cluster speedometer. Terus habis itu di bagian sini, ini ada tambahan buat tempat naro barang. Di sini ada buat pengaturan lampu ya, lampu besar, lampu kecil, fog lamp, lampu dim, sama lampu sen. Di bagian sini ada pengaturan buat wiper depan belakang serta air wiper depan belakang. Terus ini setir sudah di retrim, kondisinya juga masih oke. Terus untuk sudah dilengkapi dengan airbag. Di sini ada kontrol audionya. Terus di bagian bawah sini ada tempat penyimpanan kecil nih, tempat penyimpanan kecil. Terus tadi di sini ada tempat buat naruh koin ya, naruh koin. Terus kita ke bagian sini. Di sini ada lampu hazard. Di sini ada tombol-tombol buat pengaturan di bagian MID di bagian ini ya, di bagian depan sini. Terus audio dia sudah CD MP3, bisa radio FM AM serta TV ya, head unit TV plus kamera mundur. Seperti itu. Sekarang kita coba nyalain dulu ya. Ini nyala. Kita kecilin aja volumenya. Takut ada lagu nanti kita kena claim ini ya, copyright. Terus di sini ada AC, kisi-kisi AC juga masih dingin. Di sini tuas transmisi matic-nya. Terus di bagian sini ada pengaturan AC-nya. Jadi AC-nya sudah digital. Dia bisa dilihat indikatornya di sini ya untuk melihat keterangan AC. Di sini ada buat mati nyalakan AC. Ini mode arah semburan. Ini buat ini buat yang kalau kita pencet jadi AC belakang nyala ya. Oke. Terus di bagian sini ada buat pengaturan suhu AC. Di sini kiri dan kanan ini buat arah kecepatan angin AC. Ini buat auto climate control. Ini buat matiin AC secara keseluruhan. Terus di bagian sini ada ventilasi luar dalam, defogger depan, defogger belakang. Terus di bagian sini ada buat tempat naruh karcis ya, karcis atau kartu. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Terus di bagian sini ada ini power outlet 12 volt. Sini ada senderan tangan ya 2. Terus di sini ada kunci seat belt. Nah, di kunci seat belt ini juga bisa kita lihat kalau ada karat atau sisa lumpur, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Terus ini airbag, di sini airbag, di sini ada laci penyimpanan tertutup, di sini ada tempat penyimpanan terbuka, kisi-kisi AC, ada cup holder serta tempat penyimpanan terbuka. Kita ke bagian atas ada handle tangan, modelnya model retract, sun visor di bagian penumpang depan dilengkapi dengan cermin dan tutup, tapi lampu belum ada. Terus spion tengah bisa diatur kesilauannya secara manual, ada lampu baca.
Terus di bagian sini ada tempat buat nyelip-nyelipin kartu ya, kartu atau kertas-kertas kecil. Terus untuk sun visor supir ada cermin dan ada tutupnya juga. Di sini ada cup holder serta ada tempat penyimpanan terbuka. Oke. Mungkin ini saja ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Mazda Biante 2.0 Matic tahun 2012. Apabila berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga kami cantumkan di keterangan video ini di bawah. Pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Serta ada juga rekanan kami juga yang bisa mendapatkan bonus 1 tahun garansi mesin sama transmisi bagi yang kredit ya. Oke. Garansi mesin transmisi 1 tahun lumayan ya. Oke. Terus habis itu ini ya, apa namanya? Sebelum kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari performa mesin, kaki-kakinya masih oke atau tidak, terus power steeringnya, pengeremannya, maticnya masih responsif atau tidak, perpindahannya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Zal Motor sendiri terletak di sini, pas di hook ini. Letak kami di sini, stok kami juga sekitar 40 unit lebih sampai ke ujung sana ya. Jadi sampai ke seberang sana seperti itu. Area kami ada di Pusat Otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi. Ini POSH ya, atau dikenal dengan POSH. Ini gerbang utama menuju Zal Motor juga mudah. Tinggal lurus dari gerbang utama ketemu bundaran, belok kiri sedikit, pas ini Zal Motor, pas di hook. Area parkir luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke. Mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum, agar dapat info video terbaru serta stok-stok terbaru kami. Terus untuk follow juga. Jangan lupa di sosmed kami, ada di Facebook, ada Instagram, TikTok, Twitter, dan YouTube. Serta di akhir video ini saya juga akan mencantumkan nih playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Mazda yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya serta dibagikan atau di-share ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.